Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi, yaitu tentang tanda-tanda rezeki Anda ditutup oleh orang lain melalui media sihir. Tidak bisa dipungkiri, bahwa ilmu sihir itu nyata adanya. Sebab sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman, dan hingga sekarang pun masih terus berkembang. Di negara kita, sihir banyak ragam nama. Ada yang menyebut guna-guna, santet, jampi, teluh, tenung, gendam, dan lain sebagainya. Rasulullah sendiri pernah disihir oleh Lubaid bin al-Asham al-Yahudi hingga jatuh sakit. Kemudian oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Falaq, surah An-Nas, yaitu sebagai obat bagi Rasulullah. Sihir adalah suatu ilmu hitam yang dikirimkan untuk mengelabui atau mencelakai orang lain, dan akan menimbulkan dampak yang beraneka ragam, seperti sakit, sial, rezeki seperti tertutup, yang mana tadinya usaha lancar dan banyak pelanggan, namun tiba-tiba jadi sepi. Bahkan, dampak dari sihir bisa berakibat kematian, kebencian, gairah syahwat, dan perceraian, serta perselingkuhan. Kita mengetahui bahwa perkara jodoh, rezeki, dan maut adalah mutlak rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa rezeki seseorang mungkin saja bisa dihalang-halangi orang lain, yaitu secara gaib melalui ilmu hitam ataupun sihir. Lantas, apa sajakah tanda-tanda, ataupun ciri-ciri bahwa rezeki kita sedang ditutup orang lain dengan ilmu hitam ataupun sihir? Yang pertama adalah kerap tersaingi, bahkan dengan orang yang kemampuannya di bawah kita. Misalnya dalam sebuah pekerjaan, kita mampu untuk bekerja, namun yang dipilih, justru orang yang kemampuannya di bawah kita. Bahkan tak hanya satu kali saja, bahkan sampai berkali-kali. Yang kedua, cenderung merasa sial. Hal ini terjadi karena dalam diri selalu berpikiran merasa sial. Jika dalam diri memiliki pemikiran yang selalu merasa sial, maka pada akhirnya akan menjadi kesialan dalam hidupnya. Yang ketiga, sering merasa ragu-ragu. Sering merasa ada keraguan pada diri kita, yaitu ketika kita akan melangkah, maupun untuk beraktivitas. Yang keempat, sering sakit-sakitan. Jika sering sakit-sakitan dan sudah diperiksa secara medis, tapi penyakitnya tidak ada, hal tersebut bisa dikaitkan dengan hal gaib. Yakni ada orang yang menutup pintu rezeki kita, sehingga sering mengalami sakit-sakitan. Yang kelima, selalu merasa cemas dan khawatir. Jika dalam keseharian kita cemas dan khawatir, ini merupakan salah satu tanda, jika rezeki kita ditutup orang lain yang tidak menyukai kita, yaitu dilakukan dengan media sihir ataupun ilmu hitam. Yang keenam adalah merasa terhakimi. Sering merasa diri kita bahwa diri kita dihakimi oleh banyak orang lain. Padahal sebenarnya tidak ada yang menghakimi kita. Yang ketujuh adalah sering merasa malas dalam beribadah maupun beraktivitas. Akibat dari rasa malas, sehingga rasa percaya diri pun menurun. Kemudian timbullah rasa malas beribadah dan beraktivitas, sehingga mengakibatkan diri kita tidak produktif. Bahkan, keinginan kita lebih banyak tidur ketimbang beraktivitas. Yang kedelapan adalah sering merasa minder. Sebelum melakukan sesuatu, tetapi diri kita selalu merasa minder, sehingga untuk melakukan sesuatu tersebut akan menjadi malas. Yang kesembilan adalah dalam rumah tangga merasa tidak nyaman. Kehidupan rumah tangga yang sedang dijalani, tidak ada rasa nyamannya, tidak tentram sama sekali, bahkan ada saja yang salah. Masalah kecil jadi besar,
akhirnya menjadi pertengkaran dalam keluarga. Yang ke-10, rezeki selalu habis. Rezeki yang didapatkan selalu habis, dan tidak diketahui dihabiskan untuk apa, ataupun pemasukan lancar, tapi uang keluar habis tidak jelas. Yang ke-11, sering bermimpi buruk. Karena mimpi tersebut akan membuat hidup kita akan terasa tidak nyaman. Hal ini terjadi karena pikiran kita yang sudah terkena duluan, yakni dikacaukan, yang mana dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan media-media jin, atau makhluk halus yang memiliki energi negatif. Yang ke-12, bagi pedagang jualannya kurang laku. Berdagang seharian, tapi tak ada yang beli. Kalaupun laku, yang beli itu-itu saja. Dan, kalau ada pun orang yang datang tapi tidak betah. Hal ini karena lapak jualan kita, terlihat di mata orang tutup, ataupun tidak buka, padahal sebenarnya buka. Kemudian yang ke-13, adanya hewan yang datang dan tidak masuk akal pikiran kita. Contohnya, tiba-tiba ada binatang yang masuk ke sekitar tempat tinggal kita, seperti ular, kalajengking, lipan, kaki seribu, lintah, burung, ataupun kelelawar. Padahal tempat kita jauh dari rawa-rawa. Hal ini merupakan tanda bahwa orang tidak menyukai kita, dan telah menyuruh binatang tersebut untuk mengirimkan sihir kepada usaha kita, ataupun ke rumah kita, dengan tujuan untuk menutup rezeki kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menghadapi situasi di mana rezeki kita ditutup oleh sihir atau guna-guna adalah ujian yang berat. Namun, sebagai umat muslim, kita harus yakin bahwa Allah selalu bersama kita, dan Dia memiliki kekuasaan atas segala sesuatu, termasuk rezeki kita. Berikut adalah beberapa cara Islami untuk mengatasi rezeki yang ditutup oleh sihir dan guna-guna. 1. Berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah. Doa merupakan senjata utama umat Islam dalam menghadapi segala ujian, termasuk rezeki yang ditutup oleh sihir. Berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Memohon agar Dia membuka pintu rezeki yang telah ditutup, dan melindungi dari segala bentuk sihir dan gangguan negatif. Bacalah ayat kursi, Surat Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, dan An-Nas, setiap pagi dan malam ketika hendak tidur. 2. Bertawakal kepada Allah. Tawakal adalah sikap percaya dan pasrah sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakallah bahwa Dia akan memberikan rezeki yang terbaik pada waktu yang tepat. Jangan terlalu khawatir atau stres dengan rezeki yang ditutup, karena rezeki sudah diatur oleh Allah. 3. Memperbanyak amalan syolih. Memperbanyak amalan syolih seperti sholat, sedekah, zikir, merupakan cara yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan memohon ampunan serta keberkahannya. Amalan syoleh juga dapat membuka pintu rezeki yang ditutup oleh sihir dan guna-guna. 4. Meningkatkan kualitas iman dan takwa. Memperkuat iman dan takwa kepada Allah, akan membuat kita lebih kuat dalam menghadapi ujian rezeki yang ditutup oleh sihir. Takwa juga akan mendorong kita untuk selalu berbuat baik dan menjauhi segala bentuk kemungkaran. 5. Menghindari hal-hal yang membawa dampak negatif. Menghindari hal-hal yang dapat membawa dampak negatif seperti berhubungan dengan orang-orang yang berpraktik sihir atau menggunakan guna-guna. Juga, hindari perbuatan dosa yang dapat memperburuk kondisi rezeki yang ditutup. 6. Bersabar dan berusaha dengan ikhtiar yang baik. Rezeki yang ditutup oleh sihir atau guna-guna bukanlah akhir dari segalanya. Bersabarlah dan terus berusaha dengan ikhtiar yang baik.
Tetaplah melakukan usaha yang halal dan menjauhi segala bentuk penipuan atau kecurangan dalam mencari rezeki. Dengan menjalankan cara-cara tersebut secara konsisten dan ikhlas, insya Allah, Allah akan membuka pintu rezeki yang ditutup dan memberikan yang terbaik bagi kita. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala bentuk sihir dan gangguan negatif, serta memberikan rezeki yang melimpah ruah dan berkah. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.